Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sparse array design for 5G 3.5 using convolutional neural network atau CNN and optimization algorithm. Nah, pada desain sparse array antena ini, ya, kenapa ini dilakukan? Ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi 5G yang sekarang sudah banyak digunakan. Itu membutuhkan antena dengan kinerja tinggi termasuk gainnya yang besar. Kemudian juga beamforming dan efisiensi dari spektral yang optimal. Kemudian karakteristik antena berikutnya adalah antena planar dengan konfigurasi array, ya. Itu menjadi pilihan utama karena dengan array maka gainnya akan menjadi lebih tinggi, kemudian kemampuan membentuk pancaran dan arah itu sangat mendukung teknologi MIMO. Kemudian di satu sisi konfigurasi array itu menimbulkan tantangan pada biaya produksi, konsumsi daya, dan kompleksitas termal karena terdapat beberapa antena itu yang digabungkan, ya, sehingga menimbulkan hal-hal tadi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengoptimasi atau mengurangi kebutuhan dari patch atau elemen tadi? Kita bisa menggunakan salah satu tekniknya adalah namanya sparse antena. Apa itu sparse antena? Jadi sparse antena itu adalah struktur array antena yang hanya mengaktifkan sebagian kecil elemen antena dari total. Misalkan di sini, ya, awalnya adalah antena itu ukurannya 8 kali 8. Jadi ada 8 patch antena di sini. Nah, kemudian dari 8 patch antena ini nanti akan kita kurangi elemennya. Nah, inilah disebut dengan sparse array. Jadi kita akan kurangi, misalkan di sini ada beberapa elemen yang hilang, kita tandai seperti ini. Jadi inilah dengan pengurangan elemen tadi, maka kita bisa menghemat dayanya. Juga kita bisa menghemat penggunaan bahannya. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengaplikasikan metode hybrid CNN. Nanti maksudnya kita akan menggabungkan CNN dengan optimizer. Di antaranya misalkan kita menggunakan GWO atau menggunakan Grey Wolf dan lain sebagainya nanti. Kemudian beberapa optimizer untuk mendesain sparse array antena untuk 5G di frekuensi 3,5 GHz. Kemudian yang kedua, nah, apakah pengurangan elemen ini dapat dicapai tanpa mengorbankan gain dan side loop-nya. Jadi kita mencoba mempertahankan nilai gain dan side loop-nya. Kemudian juga bagaimana pengaruh model CNN terhadap topologi array untuk keakuratan prediksi dari array faktor. Nah, sehingga tujuan kita itu adalah bagaimana menerapkan CNN dengan beberapa optimizer untuk konfigurasi nanti antena 5G tersebut. Kemudian juga kita menganalisis array faktor dan konfigurasi yang terbentuk, ya. Kemudian juga kita mengevaluasi bagaimana hasil dari nilai side loop-nya, half bandwidth-nya, kemudian juga jumlah dari elemennya, ya, kita bandingkan nanti mana yang menghasilkan nilai yang terbagus dari 4 optimizer yang akan kita gunakan. Nah, apa itu array factor? Nah, array factor itu adalah ketika kita menyusun antena tadi, menggabungkan, mengarray beberapa antena patch tadi, itu maka kita akan menggunakan yang namanya array factor. Jadi pengaruh dari susunan-susunan tadi kita bisa hitung yang dipengaruhi oleh nilai bobot, kemudian posisi dari elemen tadi, kemudian sudut pengamatan dan lambdanya atau gelombangnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan nanti CNN, ya, atau convolutional neural network. Nah, di mana nanti kita akan menghasilkan beberapa nilai dataset. Nah, dataset inilah yang akan dipelajari oleh CNN. Nah, dari situ baru kita akan optimasi. Optimizer yang kita gunakan di sini ada 4, ada GA, ada GWO, ada PSO, dan ada ABCO. Nah, ini menggunakan genetic algorithm, ya, terinspirasi dari seleksi alam. Kemudian GWO ini menggunakan perilaku dari serigala.
kemudian ada PSO, particle swarm, ya, seperti burung atau angsa misalkan, kemudian artificial bee colony optimization atau ABCO. Nah, jadi keempat setelah CNN, maka proses berikutnya adalah kita akan optimasi menggunakan 4. Dari keempat optimizer ini mana yang paling bagus? Nah, itu akan kita gunakan hasil konfigurasi sparse array antenanya. Kemudian ini ada beberapa literatur review yang digunakan, misalkan penggunaan optimization pada kendaraan. Ya, dia menggunakan algoritma MMA. Nah, kita tadi menggunakan CNN, kemudian di sini menggunakan DNN, kemudian juga ini ada yang mengoptimasi Grey Wolf-nya, kemudian membandingkan juga dengan terhadap algoritma optimizer yang lain, misalkan PSO, HBCO, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang mengoptimasi menggunakan GWO, kemudian lebih fokus pada side loop-nya. Nah, dari beberapa literatur review tadi, kita masuk ke tahap berikutnya adalah mendesain antena. Antena yang kita desain, yang pertama ini adalah antena patch 3,5 giga. Jadi ini satu buah antena. Nah, ini satu buah antena ini akan didesain menjadi 8x8. Kenapa saya menggunakan 8x8? Karena referensi yang saya gunakan salah satu jurnal yang sudah atau publikasi yang sudah publish itu menggunakan ukuran array 8x8 untuk 5G. Nah, ini bahan-bahannya. Ini adalah desain antena di CST. Hasilnya, ini adalah S parameternya. Di frekuensi dia bekerja di 3,5 giga. Ini VSWR-nya. VSWR yang bagus berada di antara nilai di bawah 2 ya. Kemudian ini adalah hasil untuk gainnya untuk satu patch. Nah, algoritma yang digunakan itu adalah tadi ya, ada GA, ada GWO, ada PSO, ada BCO. Jadi mulai dari kita buat datasetnya, kita input feature-nya, kita training, kemudian kita optimasi, hasil optimasinya, dan selesai. Nah, ini adalah rujukan yang kita gunakan. Ini adalah hasil dari antena yang digunakan di 5G, yaitu 8x8. Jadi ada 8 patch baris, ada 8 kolom, ada 64 elemen. Nah, inilah yang akan kita sparse, kita akan mengurangi elemen yang digunakan. Tapi nilai gainnya dan nilai side loop-nya tidak jauh berbeda dari acuan ini. Nah, ketika saya simulasikan bahwa saya memperoleh nilai untuk frekuensi 3,5 ini, untuk 64 elemen ini adalah sebesar 22,3 dB dibanding ini adalah 17,588. Jadi inilah yang akan menjadi acuan nanti bahwa nilai gainnya berada di sekitar 22,3 dB. Dan elemennya ada 64. Nah, bagaimana hasilnya setelah kita melakukan training, kemudian kita optimasi? Yang pertama adalah ketika kita menggunakan optimasi GA. Nah, dengan GA yang awalnya 64 elemen itu bisa turun menjadi 53 elemen dengan gain sebesar 21,88 dB. Kemudian kita menggunakan GWO. Nah, bagaimana dengan GWO yang 64 elemen turun menjadi 52 elemen? Bagaimana dengan gainnya? Gainnya turun menjadi 21,71 yang dari 22,3. Kemudian kita menggunakan PSO yang awalnya 64 elemen menjadi 46 elemen. Jadi cukup banyak elemen yang berkurang, namun gainnya juga lumayan dari 22,3 menjadi 21,45. Kemudian yang keempat itu menggunakan ABCO, itu menghasilkan dari awal 64 elemen menjadi 56 elemen, ada berkurang 8 elemen, kemudian gainnya sebesar 22,01 dB. Nah, sehingga kalau kita lihat sebelum optimasi dan setelah optimasi, bahwa nilai elemen yang awal 64 itu menggunakan 4 optimizer, ya, itu mampu mengalami penurunan, ya. Yang awalnya 64 bisa menjadi 53, 52, 46 dan 56, berada di antara 46 dan 56. Kemudian gain sendiri ya, mulai dari 21 sampai dengan 22,01 dB. Kemudian half bandwidth-nya
itu berada di antara nilai 12 sampai 13 dB. Kemudian side lobe-nya berada di nilai ini. Sehingga bahwa pendekatan yang menggunakan CNN dan algoritma optimasi itu untuk mendesain sparse planar array antena itu mampu memberikan kontribusi signifikan. Tadi kita bisa lihat terjadi pengurangan elemen, tapi HPBB-nya juga dipertahankan, gain-nya juga tidak jauh berbeda. Kemudian algoritma mana yang menjadi pilihan? Algoritma yang menjadi pilihan adalah ABCO, menjadi pilihan terbaik karena memberikan gain tinggi yang hampir menyamai konfigurasi penuh. Kemudian PSL-nya juga paling rendah, menandakan side lobe suppression-nya terbaik dan pengurangan jumlah elemen yang signifikan ya menjadikan solusi optimal untuk desain antena efisien dengan kinerja superior. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.